kebutuhan energi yang makin lama makin meningkat karena pertumbuhan industri atau disebut aja sebagai pertumbuhan peradaban. Tetapi pada saat yang sama ada kebutuhan dari bumi untuk tetap lestari. Jadi selalu ada ketegangan antara tuntutan ekonomi dan proteksi ekologi. Nah, di dalam perdebatan dunia kita masuk di dalam absurditas. Artinya kalau kita eksploitasi terus bumi ini, maka suatu saat bumi akan bereaksi karena daya dukung energinya tidak mungkin lagi bisa memenuhi seluruh kebutuhan atau bahkan kerakusan manusia. Itu sebabnya etika lingkungan diajukan dalam abad ini sebagai bahasa pertama untuk menerapkan prinsip keadilan bagi semua makhluk. Adil pada manusia, adil pada cacing, adil pada semut, adil pada burung, adil pada ular. Jadi semua hal yang kita sebut sebagai kesetaraan makhluk itu menyatu di dalam etika bumi. Bumi hanya disebut bumi kalau di dalamnya ada keragaman tuh. Dan kita menghendaki bahwa Indonesia bisa jadi prototip untuk memamerkan pada dunia bahwa kita betul-betul hidup di dalam keselarasan. Tetapi kita tahu bahwa ekonomi akan ditumbuhkan 8%. Dan itu artinya akan ada karbon yang diproduksi, akan ada hutan yang dibabat, akan ada beton, semen, segala macam itu. Kita tahu bahwa keseimbangan itu memerlukan kematangan teknokratis. Dalam hal ini pemerintah harus mampu menghitung berapa ongkos ekologi dari pertumbuhan ekonomi, kan itu dasarnya tuh. Berapa banyak hutan yang akan dibabat kalau perumahan mewah itu dimaksudkan untuk memenuhi selera elit. Jadi kita tuntut terus, atau bukan sekedar tuntut, kita pastikan bahwa ada kebijakan pemerintah atau kebijakan negara yang betul-betul menyeimbangkan di dalam kalkulasi, bisa dibikin modeling untuk memastikan bahwa yang Anda ambil hari ini adalah hak generasi di depan. Dan kalau Anda ambil hari ini berlebihan, maka generasi di depan itu akan berkekurangan. Begitulah ekosistem bumi ini mengatur, atau ekosistem alam semesta bahkan mengatur keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan. Jadi sekali lagi kita ajukan dalil ini sebagai prinsip pertama bahwa only one earth, hanya satu bumi, dan itu sudah digaungkan bahkan dari tahun 70-an oleh Kanselir Jerman Willy Brandt yang memulai kampanye perlindungan bumi itu, lalu terus sampai pada akhirnya kita tiba pada semacam pengalaman-pengalaman katastrofik, yaitu cuaca yang berubah-ubah, bencana yang akhir-akhir ini melimpah. Semua itu adalah reaksi bumi terhadap sebut aja kerakusan manusia. Jadi kita kembali pada kemakrifatan, kemuliaan awal ketika kita masih bagian dari bumi dan tidak terpisah. Dan sekarang kita mulai mengambil jarak dari bumi. Jadi kalau kita hitung secara ilmu pengetahuan, jumlah kerusakan yang dibuat oleh manusia terhadap bumi telah melampaui kemampuan bumi untuk memulihkan dirinya. Itu yang disebut sebagai prinsip antroposin. Artinya, semua hal yang kalau bumi merusak dirinya dalam bentuk letusan, gunung berapi, dalam bentuk badai, itu dia akan pulihkan sendiri karena bumi punya semacam kearifan homeostatis. Tapi kalau manusia menambahkan kerusakan itu, maka bumi akan menyerah. Bumi tidak mungkin lagi memperbaiki dirinya tuh. Dan itu yang membuat kita percaya bahwa sistem alam semesta ini punya hukumnya, punya rumusnya tuh, ditentukan oleh gaya-gaya fisika atau dalam keyakinan agama kita percaya bahwa keadilan itu diberikan pada semua makhluk. Keadilan tidak sekedar diberikan pada manusia, tapi juga pada hak burung untuk berkicau di pagi hari. Itu berarti tidak boleh ada pohon yang ditebang. Hak cacing untuk menggeliat itu artinya kesuburan tanah itu jangan diganti dengan beton. Kan semua itu yang kita sebut sebagai etika lingkungan. Jadi hal-hal yang sudah diperintahkan oleh alam semesta itu harus dihitung dengan akal manusia supaya keseimbangan itu diperoleh. Nah, kita selalu bicara tentang kemampuan Indonesia untuk memamerkan pada dunia bahwa kita adalah paru-paru dunia. Nah, karena itu konsekuensinya kita justru yang harus menghalangi bertambahnya emisi karbon, bertambahnya efek rumah kaca, bertambahnya polusi. Itu semua adalah pelajaran bagi kita, bagi hidup kita, bahwa
bila kita menghendaki ada kemuliaan di masa depan, maka Indonesia mesti jadi pendorong pertama dengan pembuktian bahwa ekonomi hijau, green economy, sustainable economy, dan lebih penting lagi adalah ide sustainability itu harus juga sustain. Kadang-kala sustainability itu hanya sekedar diukur pada keinginan untuk menumbuhkan ekonomi, sekedar carbon trading. Tetapi sekali lagi, bumi telah menulis sendiri hukumnya dan manusia hanya bisa membaca hukum itu. Dan kalau kita salah baca, maka reaksi bumi itu akan katastrofi. Nah, kita menginginkan bahwa pemerintah mampu untuk menerangkan pada publik bahwa ada hak alam untuk hak batu untuk tetap keras, hak sungai untuk meliuk-liuk, hak air untuk terjun, jangan dijadikan resort. Nah, semua itu yang ingin kita perlihatkan pada publik luar negeri itu, Pak Ahmad. Dan banyak contoh yang bisa dimulai. Tadi saya baca di media massa, Kapolda Riau, Irjen Heri Heriawan memulai gerakan mencintai lingkungan dengan memastikan bahwa dia sebagai Kapolda dan jajarannya tidak ingin menerima hadiah apapun. Kalau ada yang ulang tahun, mending kirimkan atau ada upacara tertentu kedinasan, lebih baik kirimkan bibit pohon daripada mengirimkan parcel. Jadi itu satu contoh yang baik itu, karena menurut Pak Herman, Kapolda baru, bahwa alam semesta menghendaki ada kehijauan, dan itu yang dimulai dari Riau.